Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi luar biasa. SD Cibere 2 bisa. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semua ya? Ya. Ini Bapak lihat banyak yang nggak masuk di hari ini. Ya, Pak. Di antaranya siapa yang nggak masuk? Damda. Oh. Oke, baik. Pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam seperti biasa di hari Kamis yang pertama. Pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mohon satu orang untuk memimpin doa. Bapak pengen siapa ya? Yanto, pimpin untuk baca doa. Ya. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hebat sekali yang punya doanya, suaranya lantang, dan kalian juga yang berdoa. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku yang mau banggakan, hari ini kita belajar tentang surat Ad-Duha. Namun, sebelum pembelajaran surat Ad-Duha, Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Materi kita minggu yang lalu itu tentang halal dan tentang apa? Halal dan haram. Siapa yang tahu apa yang disebut dengan halal? Oke, jadi yang disebut dengan haram adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan atau dikonsumsi menurut syariat agama Islam. Betul? Betul. Itu yang disebut dengan halal. Kalau haram berarti apa? Ada yang tahu jawaban? Apa yang disebut dengan haram berarti? Kebalikannya dari halal. Kalau halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan menurut syariat agama Islam. Kalau haram adalah segala sesuatu yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi menurut agama Islam. Oke, baik. Kalau seandainya kita kesualayan hari ini tentang surat Ad-Duha. Siapa yang hafal surat Ad-Duha? Tentang surat Ad-Duha. Banyak ya. Materi kita hari ini adalah tentang surat Ad-Duha. Surat apa? Ad-Duha. Masih ingat pelajaran Ad-Duha? Insyaallah masih. Siapa yang hafal surat Ad-Duha? Coba Bapak mau ketua kelas Yanto baca surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa
yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Good, bagus. Tepuk tangan untuk. Oke, baik, sekarang silakan untuk buka surat Ad-Duha. Merupakan surat nomor yang keberapa? 90 berapa surat Ad-Duha? 93. Surat Ad-Duha di dalam Al-Quran ada pada nomor yang ke-90. Surat Ad-Duha di dalam Al-Quran artinya apa? Waktu pagi atau waktu duha. Biasanya kalau pagi hari kita siang hari Jumat itu melaksanakan apa? Sholat duha. Ad-Duha itu terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Diturunkan di mana? Setiap surat yang diturunkan di Quran Mekah sebelum Nabi Hijrah dinamakan surat Makkiyah. Tahu nggak kalian lagu surat Ad-Duha? Tahu nggak Ad-Duha? Surat Ad-Duha? Coba nyanyikan surat Ad-Duha, lagu surat Ad-Duha. 1, 2, 3. Ad-Duha artinya waktu pagi, 93 nomor syaratnya, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi, digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Jumlah ayat Ad-Duha ada 11, adanya setelah surat Al-Insyirah. Mari kita hafalkan surat Ad-Duha agar diri ini menjadi amalan. Lagi. Baik, ini adalah surat Ad-Duha. Baik, ikuti Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja. Ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, ini adalah surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha jumlah ayatnya ada berapa? 11. Di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ada nomor pada urut yang berapa? 93. Adanya setelah surat apa? Al-Insyirah. Setelah surat Ad-Duha itu digolongkan surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Kenapa Ad-Duha digolongkan surat Makkiyah? Karena diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap surat atau ayat Al-Quran yang turunnya sebelum hijrahnya Nabi digolongkan surat Makkiyah. Kalau setelah surat hijrahnya Nabi digolongkan surat apa? Madaniyah. Ini arti dari surat Ad-Duha. Demi waktu duha atau demi matahari naik setunggal. Ya, satu tumbak matahari. Nah, di situ waktu sholat duha. Kenapa Allah? Nah, ini isi kandungan surat Ad-Duha. Dapat coba bacakan yang pertama apa? Dan biasa. Tuhan menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kemenangan dalam berdakwah. Terus, zikri. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti Allah meninggalkan dan
Ayo, 1. Surat Al-Baqarah menyebutkan tentang perintah kepada manusia agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu isi kandungan pokok dari surat Al-Duha. Jadi, dari surat Al-Duha kita bisa ngambil pelajaran. Satu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan orang yang beriman. Jadi ketika Nabi waktu itu beberapa hari tidak menerima wahyu, bukan berarti Allah benci, bukan berarti nih, ya. Surat Al-Duha menerangkan, nih, ketika Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Allah meninggalkan dan benci Rasulullah, bukan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Allah benci. Ketika kalian ulangan, apa tujuan dari ulangan itu apa kemarin? Agar kita lulus. Kalau kita benar mengikutinya, maka kita akan lulus. Nah begitu pula ketika Allah menguji, bukan berarti Allah benci kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari surat Al-Duha ini Allah memberitakan kepada kita ketika kita mendapatkan nikmatan, ketika kita mendapat nikmat harus wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, ya. Dan ketika mendapat nikmat maka ceritakanlah, maka bersyukurlah. Keutamaan dari surat Al-Duha yang memberikan kecukupan. Surat Al-Duha ayat 8. Intinya, dengan membaca surat Al-Duha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin membukakan pintu rizki dan mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau kita dawamkan, kita kontinukan, kita istiqomahkan membaca surat Al-Duha, insya Allah rizki kita akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, sekarang kalau tadi ada beberapa orang yang sudah hafal surat Al-Duha, Bapak ingin, karena tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian salah satunya dapat menulis surat Al-Duha. Hari ini Bapak kasih tugas untuk kalian menyelesaikan tulisan surat Al-Duha dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Cuma 3 ayat saja ya, 1 sampai 3. Nanti kalian tulis di tempat atau di kertas yang sudah Bapak siapkan untuk kalian, ya. Di kertas yang sudah Bapak siapkan untuk kalian, spidolnya juga Bapak sudah siapkan. Tinggal kalian tulis, kemudian tulisannya harus rapi. Kemudian nanti kalau sudah selesai, Bapak pengen 3 orang perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikannya, membaca dari apa yang kalian tulis. Nah, ini kelompok 1. Ya, tulis Arabnya saja, ayat 1 sampai 5. Satu yang mewakili. Ingat, karena ini tugas kelompok, maka harus bekerja sama ya. Usahakan tulisannya rapi. Kemudian dihiasi, boleh dihiasi dengan menggunakan apa namanya, pensil warna itu, krayon ya. Ingat, ini tugas kelompok, bukan sendiri-sendiri, tapi tulis. Ada 1 orang yang menulis, ada 1 orang yang membacakan, ada 1 orang mungkin nanti yang mengundian. Silakan dimulai. Boleh pakai pensil dulu, diukir. Boleh di putih, boleh di merah. Boleh yang di merahnya, boleh yang di putihnya. Tulisan yang terbaik Bapak akan berikan reward nanti semuanya. Tulisan yang terbaik Bapak akan berikan reward untuk kalian. Ya, buat kaligrafi. Pakai bismillah. Awali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian tulis. Ingat, tugas kelompok harus dikerjakan secara berkelompok, bukan dikerjakan sendiri-sendiri.
Gak apa-apa. Tidak, kaligrafinya saja.
Ya agak kecil kecil. Bapak panggil satu kelompok ke depan, kemudian tunjukkan kepada teman-teman hasil dari kelompok kalian. Sekarang duduknya rapi dulu, dirapikan mejanya, nanti kita ke depan setiap kelompok sambil memamerkan atau memberitahu kepada teman yang lain bahwa hasil kalian sangat bagus. Oke, baik, kelompok 1 sudah. Sedikit lagi, kelompok 2, kelompok 3, sudah. Kelompok 4, bentar lagi, oke. Sekarang kelompok 1 ke depan semua sambil membawa itu, sambil membawa hasilnya. Kelompok 1 ke depan, bawa hasilnya. Kemudian kita lihat, kita nilai bersama-sama betul atau tidak. Tulisan Al-Duha ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari semua kemudian sambil dibuka. Sambil dibuka hasilnya, perlihatkan kepada teman. Perlihatkan kepada temannya. Oke, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Betul, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aja betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Kelompok 2 yang Anda mewarnai duha, betul? Oke, cuma jannya belum kelihatan, kurang titik. Kita lihat titik kolanya, ya. Titik kolanya di sini huruf ko, ya, atau ko. Belum diberikan titik di atas dua. Oke, baik. Tapi dari secara keseluruhan tulisan begitu rapi dan keren sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, nanti Pak ambil ya dari kalian. Oke, baik, perhatikan sekarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyelesaikan proyek pembuatan kaligrafi atau tulisan indah dalam Al-Quran, tulisan Arab dari surat Al-Duha ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Oke, baik. Sekarang sebelum diakhiri, mari kita simpulkan materi kita di pagi hari ini. Yang pertama, surat apa kita pelajari? Surat Al-Duha di dalam Al-Quran ada pada nomor urut yang keberapa? 93. Surat Al-Duha jumlah ayatnya ada berapa? 14 ayat. Apa sih surat Al-Duha? Waktu pagi. Waktu pagi. Surat Al-Duha digolongkan ke dalam surat apa? Makiyah. Kenapa surat Al-Duha digolongkan surat Makiyah? Karena diturunkan sebelum hijrahnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Duha ada sebelum surat apa? Al-Insyirah. Apa surat Al-Insyirah itu? Alam. Nah, pagi hari ini mendatangkan kemanfaatan untuk kita semua, baik di hari ini ataupun di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terakhir, terima kasih untuk kalian.